Brigadir 1 atau Bribtu Ardi Priyanto merupakan anggota Polsek Sananwetan, Blitar, Jawa Timur. Usianya belum kepala 3, sudah menikah dan memiliki 1 anak. Bribtu Ardi Priyanto dan keluarga tinggal di perumahan di daerah Kanigoro, Blitar. Sekilas sang Bribtu tampak baik-baik saja. Tapi sesungguhnya tidak demikian, sebab beberapa waktu terakhir dirinya dilanda gusar. Pada bulan November 2011, kepada istrinya, dia bilang sedang ada masalah. Dirinya difitnah dan kerap menerima pesan teror dan ancaman lewat HP. Sepertinya 2011 merupakan tahun yang buruk bagi sang Bribtu. Namun sekarang sudah memasuki penghujung tahun, tak lama lagi tahun baru 2012 tiba. Apakah Bribtu Ardi Priyanto berharap tahun depan akan lebih baik dan dirinya bisa terbebas dari masalah yang mengganggu? Apapun harapan sang Bribtu, yang pasti dia selalu menjalankan tugasnya setiap hari sebagai polisi. Seperti hari itu, 31 Desember 2011, Bribtu Ardi Priyanto mengikuti apel pengamanan malam tahun baru di Polsek Sananwetan. Selesai apel, dengan sepeda motor dia menuju rumah dengan tenang. Sang Bribtu tidak tahu, maut telah menanti. Dan tak lama lagi, tragedi berdarah menjelang tutup tahun pun mengguncang kota Blitar. Tampaknya makam sang proklamator Bung Karno di Blitar tidak pernah sepi. Menurut juru kunci makam, setiap hari pengunjung bisa mencapai 1.000 orang. Tujuan para pengunjung makam tentu beragam. Ada yang sekadar ingin jalan-jalan dan berwisata, ada yang ingin menambah wawasan sejarah, ada pula yang berniat melakukan ritual serta memanjatkan doa untuk tujuan tertentu. Seperti M. Muadz Hussein, seorang pria warga Surabaya. Selain berprofesi sebagai pengumpul rongsok, dia juga dikenal sebagai guru spiritual dan paranormal. Muadz sengaja berkunjung ke makam Bung Karno di Blitar. Tujuannya untuk melakukan ritual agar niatnya sukses menghancurkan hubungan asmara antara seorang wanita dan seorang pria bernama Yoga yang tinggal di Blitar. Namun sial bagi Muadz, setelah ditunggu-tunggu, ritual-ritual yang telah dilakukannya itu ternyata zonk, tidak menghasilkan apa-apa. Meski begitu, Muadz tidak kehabisan akal. Dia ajak muridnya Ahmad Zaini yang juga tinggal di Surabaya untuk menemaninya lagi ke Blitar. Dan demikianlah pada 31 Desember 2011 pukul 7 pagi, Muadz dan Zaini berboncengan dengan sepeda motor milik Zaini berangkat dari Surabaya menuju Blitar. Tujuannya rumah yoga. Tak lupa Muadz membawa tas ransel yang berisi antara lain pisau, batu akik, tasbih, teropong, dan sebuah buku petunjuk. Di tengah perjalanan mereka berhenti. Muadz membaca buku petunjuk lalu membeli stiker dan menempelkannya di sepeda motor untuk menyamarkan kendaraan itu. Lantas dia ganti plat nomor sepeda motor dengan plat nomor palsu. Setelah beres, keduanya melanjutkan perjalanan menuju rumah yoga. Sudah hampir maghrib ketika mereka tiba di tujuan. Muadz sempat bertanya kepada tetangga, "Ini rumahnya Yoga ya?" Si tetangga membenarkan. Muadz turun dari sepeda motor seorang diri, mendatangi rumah Yoga yang di depannya terpasang spanduk usaha penyewaan kendaraan. Seorang perempuan menyambutnya. "Saya Irul, mau ketemu Yoga." "Penting," kata Muadz. Perempuan itu menjawab, "Mas Yoga masih di kantor." Muadz pun pamit dan pergi bersama Zaini. Sial, di tengah jalan hujan turun dengan deras. Terpaksa keduanya berteduh di pos kamling. Begitu hujan reda, mereka mampir di warung nasi. Muadz minta Zaini menunggu di warung, sedangkan dirinya dengan sepeda motor mendatangi kantor yoga. Dia mengintai. Di mana sepeda motor yoga? Mengapa tidak ada di parkiran? Apakah pria itu sudah pulang ke rumah? Muadz segera menjemput Zaini di warung dan keduanya kembali mendatangi rumah yoga. Lagi-lagi mereka bertemu perempuan yang sama dan bertanya apakah Yoga sudah pulang. Perempuan itu menjawab belum. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita berdaster dari dalam rumah yang ternyata istri Yoga. "Siapa sampean, Mas?" tanya sang istri pada Muadz. "Irul," jawab Muadz, lalu bilang dia ingin bicara dengan Yoga tentang niatnya menyewa kendaraan. Sang istri kemudian menghubungi HP Yoga, lantas memberikan HP itu kepada Muadz agar bisa bicara langsung dengan suaminya.
Lewat HP, Muats mengajak Yoga bertemu untuk membicarakan niatnya menyewa kendaraan. Setelah itu, Muats dan Zaini pamit meninggalkan rumah Yoga. Di tengah malam, keduanya berputar-putar dengan sepeda motor tak jauh dari kantor Yoga. Muats mengintai munculnya sosok Yoga. Tak lama kemudian, Muats melihat Yoga muncul dengan sepeda motornya. Itu dia, katanya pada Zaini. Mereka pun memacu sepeda motor mengejar Yoga. Saat itu sudah sekitar pukul 7.30 malam. Di jalan Leguni, mereka berhasil mendekati Yoga. "Hei, kamu Yoga ya?" seru Muats. Yoga mengiyakan, lalu berhenti. Muats turun dari sepeda motor dan saat itu juga langsung menusuk tangan Yoga. Pria itu terkejut. Dia berusaha melawan namun kalah cepat. Muats menusuk lehernya hingga darah bercucuran. Sigap, Muats langsung menaiki sepeda motor dan kabur bersama Zaini. Yoga yang terluka tidak menyerah. Dia kejar kedua pria itu dengan sepeda motornya sambil memegangi lehernya yang terluka. Dia bahkan berhasil memukul Muats dengan helm miliknya hingga Muats terjatuh dari sepeda motor. Sempat terjadi perkelahian di antara keduanya. Namun tiba-tiba Muats berkata, "Diam." Yoga pun mendadak diam. Dan saat itulah Muats dan Zaini bergegas kabur dengan sepeda motor. Setelah agak jauh, Muats baru sadar ranselnya terjatuh. Dia minta Zaini kembali ke tempat semula. Namun setiba di tujuan, Muats tak menemukan apapun. Tas ranselnya raib entah kemana. Keduanya pun memutuskan kembali ke Surabaya. Bagaimana kondisi sang korban Yoga? Dan siapakah dirinya sebenarnya? Nama lengkapnya Prayoga Ardi Prianto, anggota Polsek Sananwetan Blitar, berpangkat Brigadir 1 atau Bribtu yang tadi telah disebutkan di awal cerita. Meski Bribtu Prayoga terluka parah, dia masih sanggup mengendarai sepeda motornya. Setelah gagal mengejar pelaku, dia langsung menuju Polsek Sananwetan sambil berusaha menutupi luka di leher dengan telapak tangan. Setiba di polsek, dia turun dari sepeda motor dan berjalan sempoyongan. Dia tak lagi bisa bicara dan ambruk di halaman polsek. Rekan-rekan sesama polisi segera datang menolong dan membawanya ke rumah sakit Mardi Waluyo. Namun malang, sang Bribtu tidak bisa bertahan. Dia dinyatakan meninggal dunia akibat kehilangan banyak darah karena luka tusukan di leher. Usianya baru 26 tahun. Polsek Sananwetan gempar. Siapa yang nekat menusuk Bribtu Prayoga? Polisi segera turun memeriksa TKP di Jalan Legundi. Mereka menanyai warga sekitar yang menyaksikan kejadian. Warga bilang benar terjadi keributan dan kejar-kejaran dengan sepeda motor sekitar pukul 7.30 malam. Mereka melihat seorang bersepeda motor dengan leher terluka mengejar dua orang berboncengan dengan Honda Beat warna merah. Seorang warga bernama Wawan mengatakan saat kejadian dia lihat tas ransel di jalan dan menyangka ransel itu milik Bribtu Prayoga. Dia lalu mengambil ransel itu dan menaruhnya di bagian depan sepeda motor sang Bribtu. Dan benar saja, polisi mendapatkan ransel itu di sepeda motor Bribtu Yoga. Di dalamnya, mereka temukan identitas pemilik sepeda motor dan plat nomor asli sepeda motor yang sengaja dicopot. Polisi menduga ransel itu milik pelaku, dan berbekal petunjuk itulah polisi kemudian berhasil meringkus Ahmad Zaini, si pemilik sepeda motor. Tapi Zaini bilang dirinya bukan pembunuh, dia hanya diajak Muats, si pembunuh sesungguhnya. Muats resmi masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang dan polisi segera memburunya. Sementara itu, di pelarian Muats tidak tenang. Dia bersembunyi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Polisi terus mencari dan mendapatkan informasi dari masyarakat. Muats berada di Dusun Kerajaan, Desa Pesawahan, Kecamatan Tritis, Probolinggo. Kurang lebih 2 minggu setelah kejadian pada 16 Januari 2012, mendekati pukul 7 malam, polisi bergerak. Sekeliling rumah kontrakan Muats sepi. Pria itu pun akhirnya berhasil diringkus. Istri dan anaknya juga ada di rumah. Muats mengaku dia membunuh Bribtu Prayoga, tapi bukan atas keinginannya, melainkan atas perintah seseorang. Dan orang itu adalah Komisaris Polisi Ruslan, mantan atasan Bribtu Prayoga, sewaktu sang Bribtu masih bertugas di Polres Blitar Kota. Menurut Muats, sang Kompol dan Bribtu punya hubungan istimewa dengan wanita yang sama, yakni Kusumawati alias Wati, seorang SPG rokok merangkap pemandu lagu karaoke di Blitar.
Hal itu bikin panas dan cemburu Kompol Ruslan. Dia ingin Muats membereskan Bribtu Prayoga dengan cara ritual. Muats menyanggupi dan Kompol Ruslan memberikan upah 5 juta. Ritual pun dilakukan Muats di beberapa tempat, termasuk di Surabaya dan di makam Bung Karno di Blitar. Namun karena ritual tidak menghasilkan apapun, Ruslan minta Muats mencari pembunuh bayaran. Namun lagi-lagi Muats gagal mendapatkan algojo. Hal itu bikin Ruslan marah dan minta agar Muats mengembalikan upah 5 juta rupiah yang telah diberikan. Muats bingung, uang tersebut sudah dipakainya. Terpaksa dia menyanggupi membunuh Bribtu Yoga. Muats lantas mengajak muridnya Zaini menemaninya ke Blitar untuk mencari Bribtu Yoga. Kunjungan ke Blitar dilakukan 2 kali. Pertama bulan November 2011, namun saat itu Muats gagal bertemu Yoga. Sang komisaris murka. Pria itu mengancam Muats jika tidak segera menghabisi Bribtu Yoga, maka dia sendiri yang akan menghabisi Muats. Nah, barulah pada kunjungan kedua pada 31 Desember 2011, Muats akhirnya berhasil menghabisi Bribtu Prayoga. Sekembali ke Surabaya menurut Muats, dia menemui Kompol Ruslan dan menyerahkan pisau pembunuh kepada pria itu. Saat itulah Ruslan memberinya upah 10 juta dan menyuruhnya melarikan diri dan jangan lapor polisi. Demikianlah pengakuan Muats dan berdasarkan pengakuan itu, aparat pun meringkus komisaris polisi Ruslan yang bertugas di Polda Jawa Timur. Pria itu diperiksa dan ditahan di rutan Polda Jawa Timur hingga kemudian ditetapkan sebagai dalang pembunuhan berencana Bribtu Prayoga, mantan bawahannya saat dinas di Polres Blitar Kota. Tentu saja Ruslan tidak terima tuduhan itu. Dia segera menyewa jasa pengacara yang menegaskan kliennya difitnah Muats. Menurut sang pengacara, Ruslan hanya bermaksud memisahkan hubungan Wati dan Bribtu Yoga sebab orang tua Wati tidak suka pada Yoga. Yoga dianggap membawa dampak buruk pada anak mereka Wati yang dekat dengan dunia malam. Semenjak jauh dari Ruslan dan kemudian dekat dengan Bribtu Yoga, Wati malah jadi jarang pulang ke rumah orang tua. Pengacara Ruslan menegaskan, aksi pembunuhan Bribtu Yoga adalah inisiatif Muats, bukan atas perintah Kompol Ruslan yang hanya ingin Wati dan Yoga dipisahkan lewat cara ritual. Persidangan kasus pembunuhan Bribtu Prayoga Ardi Priyanto yang penuh intrik dan saling tuduh ini digelar di Pengadilan Negeri Blitar pada April 2013. Para istri turut bersaksi di persidangan, yakni istri si pelaku Muats dan istri almarhum Bribtu Prayoga. Dian Fatayati, istri Muats, bersaksi. Suaminya mengatakan padanya telah membunuh seorang polisi atas perintah Kompol Ruslan. Saat itu Dian menyarankan agar sang suami menyerahkan diri dan berterus terang bahwa dia hanya orang suruhan sang komisaris. Namun Muats bingung dan bilang, "Nyerah mati." Gak nyerah juga mati, sebab menurut Muats, Ruslan mengancam akan membunuh keluarganya jika Muats melapor. Dian mengaku dia mendengar Ruslan memang punya hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Wati. Sebab itulah Ruslan minta tolong Muats memisahkan Wati dan Yoga dan sebaliknya minta agar dirinya dipersatukan dengan Wati. Muats juga pernah bercerita pada sang istri. Awalnya dia menolak melakukan perintah Ruslan untuk menghabisi Bribtu Yoga, tapi karena Ruslan mengancam akan menghabisi Muats beserta keluarga, terpaksa Muats menuruti perintah itu. Menurut Dian, dirinya pernah bertemu Ruslan tahun 2010 bersama suaminya. Dia juga mengaku tidak tahu Muats menerima upah pembunuhan dari sang komisaris. Dian menggambarkan suaminya Muats sebagai sosok yang sering dimintai tolong mengobati orang sakit. Dia tidak pernah menerima uang. Kalau ada yang ikhlas memberikan uang, biasanya ditaruh di kotak amal dan diberikan kepada orang miskin. Di persidangan, Dian sempat menangis hingga menyulut amarah Muats. Pria itu berteriak dirinya akan membunuh Kompol Ruslan yang telah menjadikannya pembunuh bayaran. Saksi lainnya adalah Filda Kusuma Agustin, istri Bribtu Prayoga. Dia mengatakan menikah dengan Prayoga tahun 2005. 3 tahun kemudian, sekitar 2008, timbul masalah dalam rumah tangga mereka, sebab Prayoga dekat dengan Kusumawati alias Wati, seorang SPG rokok merangkap pemandu lagu karaoke. Namun masalah itu segera berakhir ketika Bribtu Yoga berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Selanjutnya, menurut Vilda, sekitar November 2011, sebulan sebelum tragedi, Yoga bilang padanya sedang punya masalah dengan atasannya Ruslan yang saat itu menjabat Wakapolres Blitar Kota. Menurut Yoga, Ruslan memfitnah dirinya menyembunyikan Wati. Vilda mengatakan dirinya pernah menyaksikan suatu malam Yoga pulang dengan baju seperti disulut rokok dan ada bercak darah. Saat ditanya, Yoga menjawab dia baru saja melerai anak-anak yang sedang tawuran. Namun selang beberapa hari kemudian, Yoga berterus terang kepada sang istri. Sebenarnya dia dipukul atasannya Ruslan. Demikian kurang lebih kesaksian Vilda. Di persidangan, Ahmad Zaini yang telah membantu Muadz mengatakan dirinya kenal Muadz tahun 2011 sebagai guru mengajinya. Menurut Zaini, dia ikut saja saat diajak Muadz ke Blitar tanpa tahu tujuan sebenarnya untuk menghabisi Bribtu Yoga. Selama ini Zaini mengaku percaya saja pada setiap perkataan Muadz karena pria itu adalah gurunya. Zaini juga menegaskan tidak kenal dengan Kompol Ruslan. Beberapa saksi lainnya turut hadir di persidangan untuk meringankan Muadz, termasuk teman dan tetangga. Mereka bilang Muadz orang baik dan punya kelebihan mengobati orang sakit. Sehari-hari pria itu mengajar agama di madrasah. Mulyono, Pak RT, mengenal Muadz sebagai guru ngaji dan orang baik. Awalnya Muadz tinggal di pondok pesantren lalu menyewa rumah. Seorang tetangga lainnya bernama Hussein mengatakan, sekitar 2 minggu sebelum kejadian, Muadz pernah 2 kali mendatanginya dan menunjukkan foto seorang pria dengan seragam polisi. Mau nggak bunuh orang ini? Nanti kamu dapat rumah. Saat itu Muadz mengatakan ada anggota polisi yang menyuruhnya melakukan pembunuhan. Hussein mengingatkan Muadz agar jangan melakukan hal itu, karena yang menyuruh anggota polisi dan target juga adalah anggota polisi. Hussein khawatir nantinya Muadz akan dijadikan kambing hitam. Lalu bagaimana dengan Komisaris Polisi Ruslan SHMH? Apa saja yang dibeberkannya di persidangan? Sebelum berdinas di Polda Jawa Timur Surabaya, Kompol Ruslan menjabat sebagai Wakapolres Blitar Kota. Dia mengaku mengenal Muadz sejak 2010 sebagai seorang paranormal. Selain itu, Ruslan juga mengenal Wati karena kerap berkaraoke dengan wanita itu di Blitar. Mereka bahkan sudah berhubungan intim. Ketika masih menjabat sebagai Wakapolres Blitar, Ruslan pernah memanggil Bribtu Yoga untuk menghadap dan menanyakan apakah dia berhubungan dengan Wati. Yoga mengaku dirinya memang berhubungan dengan Wati. Menurut Ruslan, akibat hubungan dengan Wati itu, Yoga pernah disidang kode etik sebelum akhirnya dipindah ke Polsek Sananwetan, Blitar. Di persidangan, Ruslan membela diri. Saya tidak memerintahkan Muadz membunuh Yoga, melainkan hanya minta tolong mencarikan paranormal untuk memisahkan Wati dan Yoga. Dan hal itu pun atas permintaan orang tua Wati agar anaknya dipisahkan dari Yoga. Menurut Ruslan, orang tua Wati memberikan uang 5 juta padanya untuk biaya memisahkan Wati dan Yoga lewat cara ritual. Dan uang 5 juta itu kemudian diberikannya kepada Muadz. Selanjutnya, Muadz masih meminjam 5 juta lagi padanya untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit. Hingga total, Muadz telah mengantongi 10 juta. Namun janji Muadz untuk memisahkan Wati dan Yoga lewat cara ritual tidak kunjung terwujud. Ruslan pun memanggil Muadz yang kemudian menjawab, "Susah Pak, dibunuh saja." Sebulan berlalu, Muadz kembali mendatangi Ruslan dan bilang temannya si Bungkus bersedia jadi algojo dan minta imbalan 100 juta. Ruslan menawar 5 juta. Muadz pikir-pikir lalu minta 60 juta yang kemudian turun lagi jadi 15 juta. Menurut Muadz, si algojo yang bernama Bungkus itu adalah pembunuh profesional. Tapi kemudian setelah tahu Bungkus meninggal dunia, rencana pembunuhan itu batal. Tiba-tiba pada 31 Desember 2011, Ruslan terkejut sekaligus marah ketika menerima kabar Muadz telah membunuh Bribtu Prayoga. "Kenapa kamu lakukan?" tanya Ruslan. Muadz tidak menjawab. Saat itu Ruslan minta agar Muadz segera menyerahkan diri pada polisi, tapi Muadz malah melarikan diri. Demikian penjelasan Kompol Ruslan di persidangan yang tentu saja menimbulkan pertanyaan. Jika Ruslan tahu Muadz telah membunuh, mengapa sebagai seorang kompol dia tidak langsung melaporkan kejahatan pria itu? Ruslan beralasan dia tidak melaporkan Muadz karena kasihan pada pria itu. Lalu pertanyaan lainnya, mengapa Ruslan memberikan upah 10 juta kepada Muadz setelah pria itu melakukan pembunuhan? Ruslan mengatakan uang itu bukan upah,
melainkan dia berikan karena Muatz minta tolong padanya, khawatir akan nasib keluarganya setelah dirinya melakukan pembunuhan. Di persidangan, pengacara Ruslan juga mempertanyakan mengapa JPU tidak bisa menghadirkan Wati yang selalu mangkir setiap dipanggil untuk bersaksi di persidangan. Kompol Ruslan sempat minta maaf kepada Nini, ibu almarhum Bribtu Prayoga. "Mohon dimaafkan saya, Bu. Saya justru berniat menjaga keharmonisan rumah tangga Yoga. Saya salah sasaran." Mendengar permintaan maaf itu, Nini geram dan melontarkan makian kepada Ruslan. "Lah wong rumah tangga anak saya dengan istrinya baik-baik saja, kok dia ngomong kayak gitu?" Akhirnya kurang lebih 1,5 tahun setelah aksi pembunuhan, pada September 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menyatakan Komisaris Polisi Ruslan terbukti memiliki andil terjadinya aksi pembunuhan berencana. Namun Majelis Hakim masih mempertimbangkan status Kompol Ruslan sebagai kepala keluarga dan dianggap bisa memperbaiki diri. Komisaris Ruslan pun dijatuhi vonis 16 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU 18 tahun. Sedangkan Muatz selaku pelaku utama pembunuhan sama dengan Ruslan divonis 16 tahun, lebih berat dibanding tuntutan JPU 15 tahun. Dan Zaini yang terbukti tidak tahu menahu tentang rencana pembunuhan dan hanya ikut-ikutan saja divonis 9 bulan penjara. Menanggapi vonis hakim pada Kompol Ruslan, keluarga korban Bribtu Yoga protes. "Ini tidak adil. Masa hukuman otak pembunuhan sama dengan pelaku? Kami tidak terima," teriak Nini, ibu kandung Bribtu Yoga. Nini menegaskan sudah semestinya otak pelaku pembunuhan menerima hukuman yang lebih berat. Pasalnya, tanpa ada perintah Ruslan, nyawa Yoga tidak akan melayang. Minimal dihukum seumur hidup atau bila perlu dihukum mati. Tragedi yang menimpa Bribtu Prayoga dimuat dalam berbagai media online termasuk situs nova.grid.id. Dalam artikel itu dimuat wawancara Nova dengan Filda, istri almarhum Bribtu Prayoga. Sang istri mengatakan rasa bangganya karena selama 5 tahun perkawinan, Yoga bersikap baik padanya dan keluarga. Meskipun dia sempat kecewa, cintanya dikhianati, tapi dia telah memaafkan Yoga. Menurut Filda yang berprofesi guru honorer, tahun 2008 suaminya memang pernah mengaku punya teman dekat bernama Wati. "Sebagai perempuan, saya tentu kecewa dan jengkel. Tapi karena Mas Yoga sudah jujur dan bilang tidak akan meneruskan hubungannya dengan perempuan itu, ya saya maafkan." Filda merasa tidak ada alasan untuk tidak mempercayai sang suami yang setiap hari selalu pulang dinas tepat waktu, bahkan uang gaji bulanan suaminya pun diterimanya utuh. Hingga suatu malam pada 2011, Yoga pulang dengan sejumlah luka lebam dan bekas sundutan rokok di kaus. Katanya kena pukul saat melerai anak-anak main futsal. "Ya, saya diam saja meski merasa ada yang janggal." Beberapa hari kemudian Filda baru mengetahui apa yang sebetulnya terjadi. Ternyata Yoga dipanggil ke ruangan Wakapolres Ruslan dan diminta mengaku punya wanita idaman lain. Lalu katanya dia dianiaya atasannya sampai mukanya lebam-lebam. Tapi lagi-lagi Mas Yoga mengelak dan bersikeras sudah tak punya hubungan lagi dengan Wati. Bahkan dia bilang baginya keluarga adalah segala-galanya. Menurut Filda, suaminya sempat ditahan di sel selama 1 minggu, sementara sang Wakapolres Ruslan dipindah tugas ke Surabaya. Kendati Yoga berusaha menutupi apa yang terjadi, batin Filda sebagai istri merasakan ada yang tidak beres. Terlebih sang suami mengaku sering mendapat teror SMS misterius, tapi suami saya selalu diam dan tidak mau cerita. Menurut Filda, di malam pergantian tahun 2012, saat itulah dirinya menerima kabar buruk dari rekan-rekan Yoga bahwa suaminya telah berpulang. Belakangan Filda tahu perseteruan antara suami dan atasannya, Komisaris Polisi Ruslan, berakhir menjadi tragedi pembunuhan. Dalam artikel di Nova tersebut, Nini dan Rudianto, orang tua Bribtu Yoga, mengatakan, "Yoga anak tunggal sekaligus kebanggaan keluarga. Selama ini kami yakin Ruslan otaknya. Mereka mencurigai Ruslan sebagai dalang pembunuhan anak mereka karena pernah mendengar kabar Yoga sempat dianiaya atasannya. Yoga pernah cerita, dia sedang ada persoalan dengan komandannya, tapi waktu itu Yoga tidak berterus terang ke saya apa yang jadi pangkal persoalannya," jelas sang ayah Rudianto. Yang membuat sang ibu Nini tak habis pikir, kok Ruslan tega melakukan perbuatan serendah itu? Sebagai komandan mestinya melindungi bawahannya, ini malah dibunuh.
Dia sudah merenggut kebahagiaan kami. Harapan kami, para pelaku pembunuhan, dihukum seberat-beratnya. Sayangnya, harapan Nini tidak terkabul. Lalu siapakah sebenarnya wanita yang memicu tragedi berdarah di kota Blitar itu? Media online tidak banyak membahas tentang wanita yang bernama Kusumawati alias Wati itu, meski ada artikel yang mengatakan Wati seorang janda beranak satu. Tapi satu hal yang pasti, Wati pernah melaporkan Kompol Ruslan ke Polres Blitar atas tuduhan penganiayaan. Perkara itu disidangkan di Pengadilan Negeri Blitar pada April 2012. Wati mengatakan Ruslan telah menganiaya dirinya di rumah kontrakan Wati yang berlokasi di Pakundan, Blitar. Menanggapi hal itu, Ruslan membantah dan bilang dirinya tidak melakukan penganiayaan sama sekali. Saat kejadian, dia hanya ingin bertemu dan mengajak bicara terkait pesan ibu kandung Wati. Tapi Wati menolak membuka pagar. Pada saat yang sama, Ruslan curiga ada laki-laki lain di rumah Wati sebab dia melihat sepasang sandal yang dikenalnya milik seorang pria bernama Wawan. Ruslan marah dan nekat melompati pagar sehingga terjadi aksi saling dorong jendela yang kemudian berakhir dengan Wati melaporkannya ke Polres Blitar atas tindakan tidak menyenangkan, pemukulan, serta pengerusakan rumah kontrakan Wati. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis 9 bulan pada Ruslan karena telah menganiaya Wati. Informasi terakhir sebelum kasus ini kusudahi, ternyata meski Kompol Ruslan telah divonis penjara pada 2013 atas pembunuhan Bribtu Prayoga, pria itu masih berstatus polisi aktif dan menerima gaji. Barulah 4 tahun kemudian pada April 2017, dirinya resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Bagaimana menurut kalian kisah nyata dari Blitar penuh intrik yang bak sinetron ini? Dan pengakuan versi siapa yang kalian percayai? Muats atau Komisaris Ruslan? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.